Jati diri kita. Iman Injili yang murni. Bagian pertama. Mengapa kita menyebut diri kita Mennonite? Saudara, nama gereja kita GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Secara khusus GKMI Yogyakarta. Gereja kita berasas Mennonite. Asas adalah aliran atau mazhab. Mennonite adalah salah satu kelompok dalam gerakan Anabaptis, suatu arus dalam gelombang reformasi atau pembaruan gereja pada abad ke-16 di Eropa. Menurut kaum Anabaptis, hanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh dibaptis dan menjadi anggota gereja. Pandangan atau keyakinan ini berbeda dengan Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja reformasi lainnya, baik Lutheran, Reform atau Calvinis maupun Anglikan. Demikian juga gereja-gereja Ortodoks. Gereja-gereja tersebut mengajarkan dan melakukan baptisan bayi atau baptisan anak. Di antara para pemimpin Anabaptis, ada seorang ex-pastor Katolik bernama Menno Simons yang hidup dalam kurun waktu 1496 sampai dengan 1561. Sepintas, Mennonite berkonotasi pengikut Menno. Tapi dalam arti yang sebenarnya, kita bukan pengikut Menno. Kita adalah pengikut Kristus. Demikian juga Menno Simons maupun tokoh-tokoh Anabaptis sebelum dirinya, seperti Konrad Grebel, Felix Manz, Hans Denk, Michael Sattler, dan lain-lainnya, adalah pengikut-pengikut Kristus. Gereja kita menyebut dirinya Mennonite karena meyakini bahwa Menno Simons telah memberikan pemahaman yang benar tentang apa artinya menjadi Kristen. Pemahaman itu, saudara, yang pertama, bersumber pada Alkitab, firman Allah, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pemahaman itu, yang kedua, menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus penting bukan hanya karena kematian dan kebangkitannya, tetapi juga dengan hidup dan ajarannya. Ajarannya kita gugu atau kita perhatikan dengan saksama. Hidupnya kita teladani. Dia adalah guru agung yang digugu ajarannya dan ditiru teladannya. Yang ketiga, pemahaman itu menekankan bahwa menjadi Kristen
berarti hidup sebagai murid Kristus. Nachfolge Jesu, sebuah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti mengikut Yesus, yang berintikan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Perhatikan Markus 8 ayat 34. Inilah cara khas dari kaum Anabaptis dalam memaknai hidup sebagai Kristen, yaitu hidup sebagai murid Kristus, mengikut Yesus. Yang keempat, pemahaman yang dikemukakan Meno menekankan bahwa gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus yang dalam bimbingan Roh Kudus membaca dan mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Tentu kita telah mengetahui bahwa pada umumnya gereja dimaknai sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu saja pemaknaan tersebut benar. Tapi Meno juga kaum Anabaptis sebelum dia menekankan bahwa gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus. Yang kelima, pemahaman itu mendorong kita sebagai murid-murid Kristus untuk hidup dalam penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah dalam bahasa Belanda, gelassenheid. Secara khusus perlu kita pahami bahwa jiwa dan semangat atau spiritualitas gelassenheid atau penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah lahir dari situasi kaum Anabaptis termasuk Mennonite yang berada dalam pengejaran dan penganiayaan dari masyarakat di sekitar mereka. Mereka dikejar, ditangkap, dianiaya, bahkan dieksekusi karena dianggap telah menjungkir balikan tatanan masyarakat Kristen dengan ajaran dan praktek yang menolak baptisan anak atau baptisan bayi dan menyoal persekutuan gereja dan negara. Nah, ketika dikejar untuk ditangkap, dianiaya, diadili dan dieksekusi, mereka berupaya untuk meloloskan diri atau melarikan diri. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa bila sudah tidak dapat melarikan diri, sudah sepatutnya orang percaya menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Jika Allah mengizinkan untuk tetap hidup. Jika Allah menghendaki mereka kembali ke haribaannya sebagai martir, jadilah kehendak Allah. Itulah gelassenheid pada masa itu. Pada masa kini kita perlu mengaplikasikan gelassenheid ini dalam berbagai konteks kehidupan kita. Dalam studi, dalam pekerjaan, pergaulan, kehidupan berumah tangga, dan pelayanan, termasuk pemberitaan Injil. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, inilah yang menjadi ciri dari kekristenan Mennonite kita. Yang pertama, kita bertekun, yakni belajar firman Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, kita mengajarkan dan melakukan baptisan orang percaya. Itu berarti kita menegaskan bahwa seorang dibaptis sebagai pengikut atau murid Tuhan Yesus Kristus dan bergabung dalam gerejanya didasarkan pada keputusan pribadi yang sadar, penuh pengertian yang jelas, percaya, dan rela mengikut Kristus sampai akhir hayat. Yang ketiga, kita menolak kekerasan dan terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Mengapa kita menolak kekerasan? Mengapa kita terpanggil untuk menjadi pembawa damai? Karena kita menolak untuk menjadi serupa dengan dunia. Perhatikan Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita menolak melakukan kekerasan karena kita mengakui pembalasan adalah hak Allah. Roma 12 ayat 19. Dalam pada itu kita menginisiasi bahwa kita cenderung menuntut lebih besar dalam pembalasan kita. Oleh karena itu kita menyerahkan pembalasan kepada Allah. Dialah hakim yang adil. Mengapa kita menolak kekerasan? Karena kita meneladani Bapa di surga kita, Allah dalam Kristus. Karena kita juga meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikanlah Matius 5 ayat 45 dan 1 Petrus 2 ayat 23. Kita juga menolak kekerasan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita rindu membuka kesempatan bagi orang yang menjahati kita supaya mereka bertobat. Perhatikan Roma 12 ayat 20. Dan mengapa kita menolak kekerasan atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kita ingin mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan Roma 12 ayat 21. Yang keempat, saudara, ciri dari kekristenan Mennonite kita adalah kita tidak bersumpah, melainkan berjanji. Apa perbedaan sumpah dan janji? Bersumpah berarti memanggil Allah sebagai saksi bahwa kita benar. Sedangkan berjanji berarti menyatakan komitmen kita kepada kebenaran. Kita memilih untuk tidak bersumpah. Dengan penuh kesadaran kita berjanji. Kita tidak memanggil Allah sebagai saksi bahwa kita benar. Kita menyatakan komitmen kita kepada kebenaran. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang berintegritas, satunya kata dan perbuatan. Kita ingin menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan dengan jalan itu kita menghormati Allah. Yang kelima, saudara, ciri dari kekristenan Mennonite adalah kita membangun gereja sebagai komunitas percaya. Benar, gereja adalah komunitas atau persekutuan orang percaya. Tapi juga gereja adalah komunitas percaya. Bukan sekedar community of believers atau komunitas orang-orang percaya, tapi juga believing community atau komunitas percaya. Karena di dalamnya setiap orang dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk saling percaya seorang dengan yang lain. Sekaligus juga saling bertanggung jawab seorang dengan yang lain. Yang keenam, kita bersaksi dengan melakukan pelayanan kasih, keadilan, dan perdamaian, serta pemberitaan Injil. Pelayanan kasih, keadilan, dan perdamaian kita namakan aksi. Pemberitaan Injil adalah proklamasi. Kita bersaksi
melalui aksi dan proklamasi. Kedua hal itu tidak bertentangan, tidak perlu dipertentangkan, seharusnya berjalan seiring sebagai kesaksian tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang ketujuh, saudara, kita memisahkan gereja dari negara. Kita menganut faham pemisahan gereja dan negara. Kita menyadari bahwa gereja dan negara melayani Allah seturut dengan bidang masing-masing. Gereja adalah pelayan Allah, yakni pelayan karya keselamatan ilahi melalui pemberitaan Injil dalam aksi dan proklamasi sesuai dengan panggilannya sebagai umat manusia yang baru dalam Kristus. Sedangkan negara adalah pelayan Allah, pelayan karya providensia ilahi, dengan jalan menegakkan hukum dan melayani keadilan demi tertibnya masyarakat dan menciptakan kondisi-kondisi demi terwujudnya keadilan sosial. Kita meyakini bahwa gereja bukan alat atau hamba negara, dan sebaliknya negara juga bukan alat atau hamba gereja. Dalam pada itu, kita mengakui bahwa gereja tunduk atau hupotasso kepada negara. Roma 13 ayat 1. Apa itu artinya tunduk atau hupotasso? Apa artinya gereja tunduk kepada negara? Pertama, gereja mengakui posisi negara dalam karya providensia ilahi sebagaimana kita sebutkan di atas. Yang kedua, gereja membantu negara agar menjalankan tugasnya dengan baik, dengan mendoakan para penyelenggara negara, baik itu pemerintah, para anggota parlemen maupun para penegak hukum. Kita membantu negara dengan menjadi teladan masyarakat yang baik. Ingat, terang dunia, kota di atas bukit. Dan kita membantu negara dengan bersikap apresiatif kritis, menghargai tetapi juga kritis seturut dengan firman Allah terhadap penyelenggaraan negara, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika negara melalui pemerintah, parlemen maupun lembaga dan aparat penegak hukum mengerjakan tugasnya dengan baik dalam rangka providensia ilahi, perlu kita berikan penghargaan, apresiasi, bahkan dukungan. Tapi jika tidak, atau jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan menyimpang, maka kita sebagai gereja perlu menyampaikan pesan kenabian, pesan kritis untuk bantu meluruskan para penyelenggara negara. Tunduk kepada negara tidak sama dengan taat begitu saja. Justru dalam rangka tunduk kepada negara itu, kadang-kadang kita menolak untuk taat. Menolak untuk taat kepada negara, manakala negara menyalahgunakan atau melampaui wewenangnya dan mengklaim ketaatan mutlak dan penyembahan dari warga negaranya. Kita ingat hal ini dalam Wahyu 13 ketika negara yang digambarkan dalam sosok binatang yang keluar dari dalam laut menuntut rakyat termasuk orang percaya untuk menyembahnya.
Posisi gereja dan orang percaya jelas tidak. Menolak untuk taat. Tidak mau. Kita menolak untuk menyembah negara. Meskipun bukan berarti kita akan mengangkat senjata untuk menggulingkan negara. Tidak demikian. Kita memilih dalam segala kesediaan untuk menderita karena keberanian kita untuk mengambil posisi tidak taat karena penyalahgunaan atau ketika negara melampaui batas wewenangnya. Yang kedelapan, sebagai Mennonite kita hidup sederhana. Apa artinya sederhana? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dengan penuh syukur. Kita ingat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita juga ingat Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kemurahannya dalam Kristus Yesus. Orang yang hidup sederhana, kita yang belajar hidup sederhana juga tidak pamer. Tidak pamer harta kekayaan. Tidak pamer seakan-akan ada sesuatu yang patut dibangga-banggakan atau disombongkan pada kita. Termasuk juga kepada yang tidak pamer, tidak menyombongkan diri. Karena tahu itu bisa menjadi batu sandungan. Flexing yang menjadi kebiasaan beberapa orang, apalagi zaman sekarang, bertentangan dengan semangat kita sebagai Mennonite. Kita sederhana, hidup sederhana, tidak pamer. Tapi juga menyadari bahwa milik kita, termasuk harta kekayaan, bahkan kepandaian, adalah milik Allah. Dan di dalamnya terdapat hak mereka yang membutuhkan pertolongan atau bantuan kita. Sehingga kita siap berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Inilah cara orang Mennonite memahami kesederhanaan. Demikianlah perbincangan kita pada kesempatan ini tentang jati diri kita. Iman Injili yang murni, khususnya mengapa kita menyebut diri kita Mennonite.